نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار مفتاح باب اليسار وعلى أهله طيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. Amin. Angkat tangannya. Amin. اللهم بارك لنا في هذه الساعة من الإجابة والبركة. اللهم أكرمنا وتقبل على ما نوينا ما جينا إلى هذا المكان نحب للمصطفى محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى محمد خير الورى سجيا. واغفر لنا. آمين. واغفر لنا وارحمنا وتقبل أعمالنا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب الحمد لله. المحترمين حبائب والعلماء والكياي والمجاهد في سبيل الله pun pula para jamaah yang malam ini hadir demi kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak keluar daripada majlis ini kecuali Allah melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan dimenangkan Islam oleh tangan-tangan yang suci, yang cinta kepada Rasulullah. Allahumma ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli al-layali walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lepas juga ini semuanya kita datang untuk Rasulullah, tapi sahibil wasilah Al-Habib Muhammad bin Umar Segaf yang bisa mengumpulkan kita semuanya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah, dan ditambah apa-apa yang dimaksudkan oleh beliau sendiri kepada Allah. Amin. Allahumma. Ma'asyiral ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Maulid ini mempunyai identik salawat kepada Nabi Muhammad, dan kita senantiasa melihat hadir maulud luar biasa. Begitu keluar dari majelis maulid lupa kepada Rasulullah, lupa salawat. Antum tahu kita ini saat ini ada hubungan dengan Rasulullah. Pegang ini. Kalau antum berpikir para syuhada meninggal hanya jasadnya, para aulia Allah jasadnya, tetapi rohnya tetap hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan diangkat derajatnya oleh Gusti Allah, lalu diberi servis oleh Allah sampai menunggu wa nufikha fis suri fa idahu minal ajdathi la rabbihim yansilun. Itu para wali-wali. Kita ini akan ke sana. Masuk kita ini
kita masukkan diri kita kepada ashabil yamin, golongan kanan yang di depannya Rasulullah. Kita getol di sana sini hadir maulid, tapi begitu keluar dari majelis, di majelisnya Rasulullah, lupa siapa ini Rasulullah. Pak, saya kasih tahu antum, orang ahli kubur itu melihat kita iri sambil menangis. Kenapa saya waktu hidup tidak bersama-sama para ahli sunnah wal jamaah, tidak bersama-sama dengan daripada sang pembawa Al-Quran Nabiur Rahmah alaihi salatu wassalam. Jangan getol maulid-maulid keluar dari ini majelis pohon ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini mahal. Saya ulangi lagi antum, orang kubur lihat kita ini. Di dalam satu tafsir surat Al-Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dipuji hamba-hamba Allah dari umat Rasulullah yang getol, yang senang menghadiri majelis-majelis Al-Quran, majelis hadis, dan tidak lupa keluar dari sini kita ada hubungan terus dengan Rasulullah. Jangan antum berpikir, "Bet, saya bukan ulama, saya nggak punya pondok pesantren, saya ini orang biasa, saya ini mungkin tukang ojek, apa mungkin saya ada hubungan dengan Rasulullah?" Hadis mutawatir, laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balauhu. Tidak terkecuali siapapun umatku, apapun marganya, apapun kedudukannya, kalau dia mengingat aku dengan salawat, tercatat nama beliau besok di yaumil qiyamah. Saya ulangi lagi, maulid ini identik salawat. Kalau antum semuanya hadir daripada acara-acara maulid tapi tidak ada salawat, lebih bagus pulang kita. Ini jembatan kita dengan Rasulullah, maulid Nabi. Saya ulangi lagi supaya antum ini faham. Laisa ahadun, tidak terkecuali siapapun yang dia bersalawat kepada aku sampai kepada diriku, dan aku di sana mendoakan umatku, kata Rasulullah. Malam ini malam yang paling mahal, khususnya di daerah Tambun, Bekasi. Ini malam luar biasa. Seandainya antum dibuka ainul yakin, antum gak bakal mau pulang dari ini majelis. Betapa tinggi dan derajatnya ini majelis. Jangan hadir maulid. Selesai bubar seperti tidak ada resapan, tidak ada kontak kepada Rasulullah. Jangan. Ini kesempatan ana dan antum. Di sini mungkin jutaan malaikat. Setiap orang digandeng oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Apakah dia bukan dicatat lidahnya, tetapi catat dhahir wal batin. Masukkanlah diri anda kepada mahabbatin Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang mempunyai segala-galanya. Ini ayat membuka kita selebar-lebarnya untuk kita, agar kalian patuh kepada Rasulullah. Kalau cinta bisa leleh cintanya, tapi kalau patuh terus dibawa sampai ke alam barzah, sampai ke alam kubur, bahkan besok mendapatkan daripada cahaya-cahaya nur ilahi besok di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah
adalah hari peragaan tentang umat manusia. Hari peragaan ditunjukkan oleh Allah bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Fenomena yaumil qiyamah sangat menakutkan. Tetapi pecinta Rasulullah begitu bangun di atas kuburnya, bercahaya yang menerangi jalan Anda besok di yaumil qiyamah. Wabil khusus jalan Siratal Mustaqim. Ini dengan apa? Dengan cinta. Patuh. Lalu ini ayat meneruskan lagi, ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang getol daripada majelis-majelis, yang senang hadir. Ulaika humul muflihun. Besok di yaumil qiyamah. Pak, Bu, tolong dengarkan. Saya kalau ceramah ini, ana nggak perlu pujian antum atau makian antum, nggak perlu saya. Ana mau antum harus sadar, ini majlisnya Rasulullah. Supaya kita keluar dari majlis, tersimpan nama-nama kita di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika humul muflihun. Tahukah antum yaumil qiyamah, setiap insan berdiri di atas kuburnya, telanjang bulat, tidak laki, tidak wanita. Apa kata Allah? Kalian waktu lahir telanjang. Ini hari aku hidupkan kalian keadaan telanjang bulat. Pecinta Rasulullah mendapatkan magom VIP yaumil qiyamah. Apa itu magom VIP? Malaikat datang kepada kita di atap pusara kita. Lalu malaikat memberikan penutup aurat kita, kehormatan kita di yaumil qiyamah. Lalu malaikat mengalungkan kalung tentang amal-amal kita. Tidak cukup dua, ditambah lagi oleh Allah. Si hamba Allah diangkat oleh malaikat, dimasukkan ke golongan kanan. Salamun, sejahtera kalian. Golongan kanan itu di depannya Rasulullah, para anbiya, para ahli baitnya, para sahabat, para ulama-ulama amilin, bukan ulama-ulama amplop, tidak ulama-ulama datang kepada penjabat, tetapi dia ulama melaksanakan apa yang dia dapatkan tentang ilmu-ilmu Allah. Kita masuk golongan ashabul yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin. Salam sejahtera bagi kalian golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Muhib lil Mustafa Muhammad. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita amalkan body antum. Ya akhwani, Rasulullah alaihi salatu wassalam cinta kepada umatnya. Padahal kita dituntut keikhlasan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan sekedar hadir maulid, lalu menulis rapotnya sendiri, si fulan yang ceramah. Hanya mau tahu, sayang. Ini jarang terjadi semacam ini. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Ini rahmatan lil alamin. Rahmah itu sifat Allah. Lil alamin, rahmah diberikan kepada Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad wujudnya rahmat senantiasa. Di antara rahmat tersebut, dia merangkul umatnya yang cinta kepada beliau. Antum mungkin sudah hafal ini ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tolong dengarkan. Ini ayat hanya Nabi Muhammad yang dapat.
lainnya menyerah, lainnya enggak bisa. Seperti magom Sayyidina Muhammad. Tahu artinya? Kata Allah, sudah ada di tengah-tengah kalian. Azizun, terhormat. Ini Allah yang berbicara. Nabi kita sangat terhormat. Alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan dialah kekasihku, kata Allah. Dia menyintai umatnya melebihi daripada dirinya. Harisun, tahu antum artinya harisun? Menjaga kita semuanya. Itulah Nabi Muhammad. Tolong antum sadari. Jangan getol ke sana kemari. Ningaler, ngidul, wetan, utara. Akhirnya apa? Otaknya gak sampai bagaimana Rasulullah cinta kepada kita. Harisun alaikum, yang dijaga oleh Rasulullah atas perintah Allah, mukmin. Siapa mukmin itu? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dikatakan oleh Allah mukmin, dia kenal Rasulullah, dia cinta kepada Rasulullah. Lalu hidup kita, Rasulullah menjadikan idola buat kita. Kalau antum sudah sampai ke itu magong, nggak ada artinya dunia, nggak ada glamoris daripada keramaian dunia, dan tidak ada repot soal materi. Kenapa? Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita salawat kepada Rasulullah, menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Beb, kenapa salawat? Kenapa salawat? Kenapa tidak berbicara yang lainnya? Antum harus tahu, waktu antum bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama 3 kali. Allahumma, semangat. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca 3 kali, belum sampai 1 menit. Faedahnya, pahalanya antum biar tahu. Ini hadis mutawatir, disanadkan oleh 24 sahabat. Ini hadis. Lalu apa pula? Dari 24 sahabat, 11 orang yang masuk daripada golongan-golongan ahli surga, mengikuti perang Badar, pertama perang dalam Islam. Mubasyiruhum fil jannah, mereka sudah mendapatkan kabar surga. Siapa mereka? Mereka cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu kita salawat itu namanya zikir 2. Biar antum tahu, supaya anda datang ke majelis ini tidak percuma. Waktu kita membaca salawat, para imam al-madzahib, para pembawa perawi hadis, ini zikir 2. Sebelum kita mengucapkan nama Muhammad, diawali dengan Allahumma. Allahumma, rangkuman daripada asma Allah al-husna al-ulya. Ya Allah, ya Gusti, demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. 2 kali zikir. Lalu apa? Setiap sekali salawat kita dapat apa? Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Siapa-siapa yang bersalawat pada aku on the spot, belum kita bangun, Allah sudah memberikan pahala pada 1 kali salawat, diberi 10 pahala oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diambil 10. Nggak cukup, tidak cukup, diberi lagi oleh Allah. Apa pula, Bib? Diangkat derajat kehidupan antum 10 derajat sekali salawat.
Siapa yang mengangkat? Allahu Rabbul Izzah. Yang memberikan pahala itu Allah langsung kepada kita. Ma'asyiral ikhwan, zaman sekarang ini tidak ada jalan lain. Kita keluar maksiat. Kita lihat ke kanan, teman-teman kita sudah seperti kecanduan politik. Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, riba wan namimah. Karena apa? Karena di luar sudah maksiat. Bahkan ini yang saya takutkan. Umat Muhammad dia makan haram, dia nggak sadar dianggap halal. Makan riba dianggap nggak ada apa-apanya. Ini yang saya takutkan. Kita lupa daripada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, antum, saya tahu datang jauh-jauh tempat sampai kemari karena mahabbah kepada Rasulullah. Betul? Mahabbah kepada Rasulullah. Betul? Dan ini mahal. Kalau antum cinta, jangan lagi sama Rasulullah. Dengan salah seorang teman inti kena cinta, apa yang dicintai tidak senang ikut nggak senang, senang ikut senang. Dan cinta sama dengan percobaan, ujian tentang kehidupan kita dengan salawat. Kalau kita sudah membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk salam dan salam kepada Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Inilah pantulan cahaya nur ilahi. Karena apa? Karena kita mendekatkan diri kepada Rasulullah Rahmah Sayyidina Muhammad. Pak, Bu, Rasulullah itu gak butuh sama kita. Kita yang butuh pada Rasulullah. Tetapi Rasulullah senantiasa melihat kita, senantiasa berdoa untuk kita. Jangan antum anggap Rasulullah mati, gak. Rasulullah itu hidup terus sampai yaumil qiyamah. Di mana Rasulullah SAW di tempatnya dan diberi leluasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi daripada di kubur, di dunia pun dia bisa memberikan syafaat kepada kita, Rasulullah, dan tidak ditolak oleh Allah. Di alam barzah, alam illiyin, tempat-tempat arwah-arwah, mereka semuanya cinta sama Rasulullah, didatengin oleh Rasulullah, didoakan di alam barzah. Gak cukup, di yaumil qiyamah manusia semuanya memikirkan dirinya. Suami gak mikirkan istri gak memikirkan suami. Anak yang kita puja-puji di dunia, dia lupa kepada kita. Semuanya pada hari itu menengok ke atas, berteriak, nafsi ya Rabb, diriku ya Allah. Dengan kita banyak membaca salawat, wah insya Allah apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid adalah salawat. Kalau antum hadir maulid gak ada salawat, pulang. Berarti itu bukan maulid, itu namanya cepongan. Mari antum jangan sampai sia-sia malam ini keluar daripada majlisnya As-Saqafiyah. Insya Allah membawa oleh-oleh karomah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita menyadari diri kita. Sekarang ini banyak kematian mendadak, sangat menakutkan. Karena apa? Hadis Rasulullah SAW, kalau zina terang-terangan, idza kathuratil zina kathuratil mautil faja'ah. Kalau sudah perzinaan dianggap enggak dosa, akan datang kematian secara mendadak. Tidak ada siap tentang diri kita. Begitu Anda duduk, dan ini sering terjadi, ada orang lagi nunggu kereta api di stasiun, toto mati. Ada orang yang tidak ada bertamu ke rumahnya orang, toto mati. Mati ini menggandrungi kita, bukan soal takut atau nggak takut. Sebab waktu Anda melewati dunia yang fana ini, masuk ke alam barzah, di situ adalah ainul yakin. Mata kita sudah tidak terbelenggu lagi. Mata kita melihat yang hak, yang batil, yang sesungguhnya. Di mana apa? Mereka ini yang sekarang di alam kubur, dia berupaya bagaimanapun juga supaya mendapatkan ketenangan. Kenapa? Waktu dia meninggalkan dunia,
Dia anggap hanya kubur saja selesai. Tidak. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Antum cari setiap hari nafkah, itu pun dihitung sama Allah yang halal. Fakaifa haram, bagaimana haram? Mari kita kembali ke hatta ahli sunnah wal jamaah. Ini penting. Sudahlah, jangan ikut macam-macam yang nggak ada artinya. Ikutilah para ulama yang kita kenal, para ulama yang sampai sekarang berjaya, yang sampai sekarang hidup rohnya mengitari seluruh Nusantara. Wali 9. Mereka nggak meninggalkan harta, meninggalkan ilmu. Mereka tidak meninggalkan pampasan dan lain-lain sebagainya. Tapi apa? Memberikan spirit dan doa untuk umat Muhammad. Dan itu setiap hari. Kerjanya para wali yang sudah enak, yang sudah di atas, dia berasa terpanggil untuk mendoakan umat Sayyidina Muhammad SAW. Itu ayat An-Nisa. Ini terakhir saya bawa ayat ayat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rame pulang, hadir maulud ngomong itu. Falladzina amanu bihi, ini jaminan dari Allah. Antum pegang. Falladzina amanu bihi wa asyaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, hei hamba-hambaku kata Allah, yang kalian sudah beriman, yang kalian sudah sholat 5 waktu, yang kalian sudah melaksanakan daripada tentang puasa Ramadan, puasa wajib. Ini yang dipanggil oleh Allah. Wa azzaruhu, sebab Allah memanggil hambanya. Allah Maha Pencipta tahu. Kalau dia sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, jauh dari rahmatillah. Dan ini dikatakan oleh Allah, falladzina amanu bihi, hei hamba-hambaku yang kalian sudah beriman kepada aku, kata Allah, sudah sholat benar, puasa benar. Wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Pak, Bu, ini perintah Allah. Wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Wa antum, kita semuanya umat Sayyidina Muhammad. Wa nasaruhu, memenangkan apa pula dari agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, Al-Quran sebagai kompas kehidupan kita. Ikutilah Al-Quran. Dan inilah yang menjadi ketenangan kita, akan lepas dari dimensi satu ke dimensi lain. Antara dunia kita ceret ke alam akhirat. Sampai di alam akhirat kita dikembalikan jasad kita oleh Allah, lalu ditunjukkan inilah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu fenomena ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Besok ada rombongan, cahayanya luar biasa, sehingga malaikat bertanya kepada mereka, man antum, hal antum malaikat, siapa kalian? Apa kalian ini malaikat? Tidak. Hal antumul anbiya, apa kalian anbiya, para nabi-nabi? Tidak. Lalu ditanya oleh malaikat, man hakikat, apa yang sesungguhnya? Antum punya label ini, kami cinta Rasulullah. Zikir kami setiap hari salawat kepada Rasulullah. Dan kami setiap hari merindukan pandangannya Rasulullah, yang setiap hari mengharapkan kehadiran Rasulullah. Ini bisa, jangan antum pikir hanya habaib saja, hanya ulama saja. Tidak. Bila anda umat Muhammad, antum harus lakukan ini supaya besok tidak jauh daripada kanjeng Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Mari kita menyadari, saya gak lama-lama karena masih banyak para habaib di mana
Saya tunjukkan satu kisah terjadi di Nusantara. Saya membaca ini buku tahun 2000. Ya, 2001. Itu ditulis oleh seorang wartawan. Namanya Muhammad Gunawan. Dulu dia kerja di Tempo, majalah Tempo. Lalu dia berjalan dari Sabang sampai Merauke. Setiap ada kejadian aneh ditulis. Akhirnya dia terbitkan apa? Judulnya Catatan Pinggir. Kebetulan saya beli, saya lihat ada 27 cerita. Semuanya saya lupa. Ini satu, bergetar hati saya. Menceritakan dulu di Sidoarjo. Sidoarjo itu Jawa Timur. Zaman Lapindo ya. Di Sidoarjo. Lalu di kota Sidoarjo itu ada desa namanya Ngadirjo. Di situ bercokol seorang hamba Allah yang soleh. Kerjanya apa, Pak? Manggul es. Langsung setiap hari di depan sekolah dasar. Dia jualan es. Dulu es, orang jualan es itu nggak pakai gelindingan, nggak, dipikul. Dan sampai sana ada yang beli, dia serut. Itu es. Es sekolahan libur, dia libur. Dan kalau pulang ke rumah, dia celengin kadang-kadang 50. Zaman dulu. Ada yang sampai 100, ada yang sampai 10, ada yang sampai 15. Dia kumpulin setiap hari. Ini celengannya. Ini tabungannya. Bukan dibuka seperti kita malam lebaran, tidak. Dia buka tabungan tanggal 12 Rabiul Awal. Dia ngundang orang kampung baca Barzanji di tanggal 12 malam. Hasil keringatnya dia. Gak menginginkan hal-hal. Yang penting dia tanggal 12 membaca maulid. Sampai ke 16 menuju ke 17 tahun. Ini Pak Ahmad. Sakit. Dia punya anak 3. 2 laki, 1 perempuan. Dipanggil anaknya. Dan wasiat. Jeng, sampean sedanten lugi enten griyane kula. Ini bahasa Jawanya. Kalian saya panggil kalian di rumah saya. Tolong, ada uang saya di bawah baju lemari. Jangan kamu pakai. Saya sudah niatkan untuk Rasulullah. Ini celengan saya 1 tahun. Sasi ngarep jeng, nanti bulan depan ada maulid. Seandainya saya nggak ada, terus bikin maulid, saya udah siapin dulu. Anaknya yang 2 nangis, supaya ini enggak jangan. Sudah tenang, ini laksanakan. Anak lakinya namanya Sutrisno. Ini Sutrisno ngikut istrinya. Mungkin istrinya jin, nggak tahu saya. Nggak senang maulid, nggak senang tahlil, nggak senang talqin, dan lain-lain sebagainya. Tanggal 12 Rabiul Awal diundang. Rumahnya Sutrisno itu jarak kurang lebih 50 meter dari rumahnya bapaknya. Waktu baca maulid, Sutrisno ini duduk di teras rumahnya. Dia dengar nih salawat, marhaban marhaban ya nurul. Ini sambil dengar, tahu-tahu kaget ya. Kaget. Bapaknya yang sudah meninggal datang di hadapannya si anak tersebut. Apa kata bapaknya? Nah, panjenengan rugi kan? Sakniki Kanjeng Nabi enten griyane kula. Kamu tuh rugi nak. Sekarang ini Rasulullah ada di tempatku, kenapa kau gak hadir nak? Pelan-pelan hilang. Itu Nabi ku. Gak bisa ngomong. Pagi hari saudaranya yang 2 perempuan datang. Nengopo Kang Mas.
baru muntah dia, meluap. Tadi malam Bapak datang memberitahu. Di tempatnya Bapak baca maulid, Rasulullah hadir dan memberitahu aku. Dan kalimat ayahku mengatakan, rugi, nak, rugi. Kenapa saya bawa cerita ini? Antum biar tahu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cintanya Pak Ahmad tukang es kepada Rasulullah tanpa embel-embel, cinta murni. Setahun hasil keringatnya dia celengkan, dia sisahkan untuk maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Dan biar tahu antum, orang kok sudah mati gak bisa nongol kecuali hamba Allah. Dia punya makom besar, Kutub, Sultan, Imam, para mujahid. Tidak gampang. Dan ini Pak Ahmad tukang es datang hanya hitungan 1 menit, dia nyangkutin. Coba antum pikir, siapa yang nyangka orang jualan es tapi di mata Allah tinggi? Pak Ahmad ini bukan Habib. Pak Ahmad ini gak punya pondok pesantren. Pak Ahmad ini bukan ustadz. Pak Ahmad ini seperti kita, hadir-hadir majlis yang baik, Mas. Tetapi hatinya terpana kepada Nabiuna Muhammad. Di desa yang tidak dikenal oleh Sidoarjo, cinta luar biasa kepada Rasulullah. Dan sekarang ini mau bikin maulid, wah seperti kiamat. Jangan maju antum, depan bikin maulid. Karena maulid ini biografi Rasulullah. Setiap episode ditutup dengan salawat kepada Rasulullah. Lalu disitulah malaikat silih berganti menghadiri daripada majlis maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ahmad bukan kiai, Pak Ahmad bukan orang kaya, Pak Ahmad bukan imam masjid, Pak Ahmad tukang es. Setiap hari gembol, dia punya es sampai di depan madrasah. Kadang-kadang dapat 10 perak, kadang-kadang 25 perak. Kalau sudah kelewatan mungkin tidak lebih daripada 75 perak. Dia celengin 25, 50 dia pegang untuk sehari-hari. Luar biasa. Ini kalau bukan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, nggak mungkin dia sudah meninggal, mati dan komunikasi kepada orang yang hidup dengan cepat lantang. Dan si anak bersumpah depan saudaranya, besok urusan maulid urusan. Kalau istriku nggak mau, tak pegat saya ceraikan negara. Waktu. Mari antum ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikirin Jokowi tidur, Jokowi bangun, tidak ada. Itu nanti di tempat lain yang insya Allah kita nggak ketemu di dunia maupun di akhirat. Amin. Semuanya tidak ada artinya, semu. Yang tidak semu ini tercatat antum semuanya ini di sisi Allah dan Rasulullah mengenal kita semuanya. Besok di yaumil qiyamah Rasulullah akan mengenali umatnya. Bagaimana cara mengenali? Nur, cahaya dari wajah kalian itu yang membuatkan senter perjalanan antum di yaumil qiyamah. Dan Rasulullah tahu. Kata seorang ulama besar, dia bersenandung mengatakan, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Apakah kalian tidak tahu kami ini keluarga Nabi, senang daripada kebaikan-kebaikan, dan pecinta kami besok akan bersama-sama kami di bawah bendera kami. Ini Al-Imam Fakhrul Wujud yang membawa ini. Fakhrul Wujud itu gelarnya, wajahnya luar biasa, terang benderang dan lain-lain sebagainya. Dan banyak para ulama-ulama membawa tentang bagaimana fenomena kehidupan di alam barzakh dan yaumil qiyamah. Mari, tidak ada jalan lain. Insya Allah dari sini kita
Dari sini setelah selesai acara, salawat itu boleh dibaca di mana-mana. Ente naik motor, ente jalan kaki, ente di pasar, ente nggak pakai wudu, nggak ada masalah. Yang dilarang dua tempat. Di kamar mandi jangan bersalawat, karena ada harkat Gusti Ilahi Rabbi, ada nama Allah di situ. Yang kedua nama Rasulullah, nama yang suci. Dilarang untuk bersalawat di dalam kamar mandi. Yang kedua di mana? Setelah senggama, setelah melaksanakan sunnah yang halal, antum mandi dulu, hadatsul akbar boleh, baru boleh dibacakan salat. Begitu pentingnya. Dan ini nanti antum pulang, antum pikir nanti. Jangan sekarang mikir. Itu sekarang nggak bisa mikir karena lapar, anda tahu. Pikirnya nggak? Nanti sambil rumah. Orang siapapun dia, kalau dia nggak sholat, jangan hayal masuk surga, bohong. Ini basic dasar. Subhanallah. Jadi kalau antum ini benar-benar mengikat diri antum mahabbah kepada Rasulullah SAW, insya Allah kehidupan antum lebih tenang, kehidupan ekonomi lebih tenang, istri yang cerewet nggak cerewet lagi. Amin. Sabar aja, salawat terus, dan rumah yang dibacain salawat itu, apalagi sehari 1000, rumah antum nggak bisa antum melihat, para malaikat, para aulia yang bisa melihat. Rumah siapa ini bercahaya? Ternyata siapa? Di dalamnya pecinta Rasulullah yang belum pernah lepas daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pegangan kita. Ini pegangan kita, menghapus dosa-dosa kita, diangkat derajatnya oleh Allah dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Bacanya kuat. Anak antum gak punya amalan, bohong. Cuman kita ini umat Muhammad, ummatul marhumah, umat yang dicintai oleh Allah. Kalau melihat amal kita, amal antum, bapak kita nggak bisa. Dari dato kita karuhun yang bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena dia sudah cerai sama dunia. Dia tidak menghalalkan yang diharamkan. Mari sadari, ini malam antum bertekad bulat muhibb lil Mustafa Muhammad, muhibb lil Mustafa Muhammad. Di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia khalifah yang keempat. Dia berjalan waktu itu di Najaf. Kalau Sayyidina Ali berperang, sebelah kanannya itu panglima perangnya namanya Muhammad Ashtar, yang sebelah kiri pembantunya namanya Gambar. Di belakangnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muhammad Hanafiyah. Belakangnya pasukan. Waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah keluar daripada kota Najaf, dia lihat kuburan. Muhammad Ashtar ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sedang apa ini orang-orang ahli kubur? Antum babul ilm, Anda gerbangnya atau pintunya ilmu. Sedang apa ini ahli kubur? Kita ngelihat di atasnya tenang dan lain-lain sebagainya." Bersedali, berhenti kudanya, dia turun. Lalu yukhatib, lalu dia berbicara dengan suara lembut. "Assalamualaikum ya ashabil kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahikun. Fa inna buyutakum qad sukinat. Fa inna buyutakum qad sukinat wa inna amwalukum qad kusimat wa inna nisaukum qad nakahat. Hada ma khabaru wa ma indana wa ma khabaru indukum ya ashabil kubur." Hai penghuni perkampungan kubur, kata Sayyidina Ali, aku kabarkan kepada kalian, rumahmu yang kamu repot bangun segala macam sampai utang-utang, sekarang ditempati selain kamu. Harta-harta yang kamu tumpuk-tumpuk
sekarang sudah terbagi serai kamu. Jariah-jariahmu, pembantu-pembantu kamu sudah jauh dari kalian. Ini kabar dariku, hei ahli kubur. Terus Sayyidina Ali jalan sampai di kudanya, gemetar dia. Kata Muhammad Astar, lalu kayak ini. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali kasih tanda. Terus dia mengatakan, seluruh ahli kubur berteriak, fa inna khaira zatit taqwa, taqwa, taqwa. Gak ada yang bisa membebaskan kita di kubur kecuali kita takwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Lalu Sayyidina Ali mau naik kudanya, Muhammad gambar tanya, ya Amirul Mukminin, ma haqiqatut taqwa? Tolong definisikan kepada aku, apa itu takwa? Kata Sayyidina Ali, takwa fi hadad. Takwa ini laksana gedung, ada pintunya. Dan di atas itu pintu bertuliskan Muhammad Mustafa Muhammad, pecinta Nabi. Yang bisa masuk ke itu pintu ketakwaannya tidak ada embel-embelnya selain tidak kepada Allah, dan juga daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti antum pulang, inti sholat. Kalau sholat nggak baca salawat, nggak diterima oleh Allah. Coba antum tolong, saya minta tolong ente buka akal, pikirkan. Sholat kita menentukan surga atau neraka. Kalau kita nggak sholat, neraka. Kalau surga, tanpa ada kecintaan kepada Rasulullah, ambles. Karena apa? At-tahiyat pertama maupun kedua diiringkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Besok Munkar wa Nakir, setelah dia tanya Mahazat yang agung Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Mari, Masya Allah, saya yakin antum mulai ini malam baca salawat yang banyak. Dosa-dosa kita, bahkan wajah kita akan berubah, nur ilahi. Lalu apa? Kemanapun juga baca salawat. Kalau lewat daripada ashabul kubur itu baca salawat, hadiahkan kepada ahli kubur. Itu pahalanya besar. Mari kita malam ini bergandengan dengan Rasulullah. Rasulullah gembira melihat kita, umatnya duduk untuk beliau. Tapi jangan sampai di sini, keluar daripada majelis ini antum suara lupa kepada Rasulullah SAW. Ayo sebagai penutup, saya nggak bawa banyak. Ini Quran, zikir, istighfar, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa saya bawa? Supaya tiap rumah ada kalamullah komplit, tawassul kepada Rasulullah, lalu salawat kepada Rasulullah, dan doa-doa. Ini tinggal antum frame. Keadaan anak tahajud nikmat cukup, sangat cukup. Dan ini anak tidak diganti. Mungkin saya tekor, mungkin nggak tahu. Ini hanya minta buat mahar aja 10.000, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. 10.000 ditempelkan di tembok antum. Orang yang jahat nggak bisa masuk. Santet. Ini Quran. Istighfar. Wa dzikrullah la ilaha illallah. Lalu tawassul kepada Rasulullah. Dan diteruskan pula doa-doa kepada para wali-wali Allah. Termasuk di sini Syekh Abdul Qadir Jilani, datuknya Habib Abdul Habib Mu Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Saggaf ada di sini para ulama-ulama, di mana dipampangkan di tembok. Wa insyaallah rumah antum adem ayem. Amin. Ya, tolong. Kepada tolong dibagikan 10.000. Ente ambil, anak nggak bawa banyak. Mungkin 100 lebih sedikit. Mungkin wallahu a'lam. Ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim bil ummah min al-afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الهادمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وخديجة الكبرى التي هي للهالمة. وخديجة الكبرى التي هي للمال الهالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله. آمين. الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أمهيرتي وذخيرتي
في المحشر يوم الطمع هم غيرتي وذخيرتي في المحشر يوم الطمع يا الله يا الله يا الله بوزن القادم يا الله يا الله يا الله بوزن القادم ومن الإدى ومن الردى ومن المصائب ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelum saya tutup, saya ingin mengundang antum semuanya, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, tanggal 4 Februari di majelis saya Samsis Sumus, Tebet Timur Dalam Raya nomor 16, dekat sama pasar PSPD. Insya Allah kita bikin besar di jalan. Anak undang antum semuanya, laki perempuan, yang nggak boleh datang banji, udah aja dah. Karena itu bila anak kalau Allah. Ya, ini undangan resmi dari saya, dan alhamdulillah kita semuanya insya Allah dengan izin Allah dapat rahmatillah bi syafaatir Rasulillah alaihi salatu wassalam. Hafina wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ayo bersama-sama bacanya. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Walafu minkum. Terima kasih. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran kepada Adailallah Siddi Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Idrus atas nasihat yang semoga insyaallah manfaat untuk kita semua. وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الأهوال والنعمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri
إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama harapan ridha dari Allah, yang kedua syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini berhubung udah 12:30. Tadi nasi kebuli udah dingin. Kalau ceramah 1 jam takutnya jadi rengginang. Ini mau dilanjutin apa gimana nih? Kita sampai jam 3 berarti. Setuju? Sanggup? Belum enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hadir ke sini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Lu bilang Habib buat Abu. Yang namanya setiap orang, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, yang dimana di dalamnya tersebut nama Allah, tersebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah pastinya ribuan malaikat akan turun kepada satu orang memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti ini sekarang udah berapa puluh ribu nih, berapa puluh ribu malaikat yang hadir di dalam tempat ini hanya beristighfar kepada Allah, dan nama kita satu persatu terdapat di dalam pintu surganya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah langsung dari Allah untuk merayakan kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku turunkan kepadamu. Di sini sepakat rahmatnya Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah, sampaikan kepada umatmu. Jadi hadir di dalam tempat ini nih, kita gembira semua karena ini adalah perintah Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata karena ingin memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia, tidak ada hamba yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga Habib Muhammad bin Umar As-Saggaf Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu menjadi satu mata rantai yang terus menerus akan tersambung kepada datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap malam Jumat waktu istirahatnya dikurangkan. Buat apa? Sama-sama kita menuntut ilmunya Allah. Sama-sama kita di dalam majlis. Semata untuk apa? Mencari keridhaan Allah, yang barang siapa setiap manusia yang ada di dalam satu, maka orang tersebut akan selamat daripada bahtera tersebut. Jika orang keluar dari majlis tersebut, maka tatkala dia keluar dari bahtera, dia masuk ke dalam lautan, berenang sampai kemana ujungnya pun tidak akan sampai. Maka beruntunglah untuk orang Tambun khususnya
Untuk wilayah ini perumahan apa namanya ini? Geraha? Itulah ya. Ini satu kampung, Allah terangkan kampung berkah apa? Satu, yang pertama, di mana di dalamnya masih ada orang yang ibadah kepada Allah. Ada majlis ilmu. Ditambah lagi pengajarnya darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung, jangan disia-siakan. Siap ramaikan majlis Habib Muhammad Segaf? Siap? Istiqamah siap? Sallu ala Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang datang ke rumah saya. Habib. Oh, sebelumnya diketok pintu dulu. Orangnya umur 75, 73, 75 tahun. Udah tua, bentar lagi koin. Dia ketok pintu rumah saya. Saya kalau di rumah nggak pakai peci, cuman pakai kaos oblong sama kain sarung. Dia ketok rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka pintu. Habib Rifkinya ada. Yang buka pintu gua. Sakit nggak lu hati? Berarti kan dia nggak kenal gua. Nggak taunya dia bukan followers gua. Saya bilang silahkan Pak masuk, Habib Rifkinya ada. Saya bilang silahkan masuk, mau minum kopi, mau minum teh. Gak usah, saya nggak lama. Alhamdulillah dalam hati. Duduk dia, saya masuk. Ikhtiramid duyuf. Kita memuliakan tamu, Allah akan memuliakan kita. Saya ganti baju, pakai gamis, pakai peci. Saya keluar, dia kaget. Saya Rifki Pak. Dia pikir Habibnya kayak Habib Muhammad. Bewok, gede, sangar. Nggak taunya Hello Kitty yang keluar. Ini bapak ngomong sama saya, Habib terlalu banyak menyebarkan fitnah. Fitnah apa Pak? Kalau saya ngerasa saya ada fitnah yang saya sampaikan, tolong bapak tegur saya, jangan teriak-teriak, ini rumah gua. Lu teriak lagi gua tampol lu. Terus dia bilang, ini video Habib. Ternyata dia followers TikTok gua. IG dia nggak berteman, TikTok dia berteman. Udah aki-aki main TikTok. Mudah-mudahan panjang umur. Kalau mati juga biar cepet. Ini bapak ngomong, ini videonya. Saya di video itu saya mengatakan, perbanyak sholawat, ingatkan diri kita, perkenalkan diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara gitu ada salahnya? Salah nggak? Nabi bisa kenal kepada umat aktsarus salawat, yang paling banyak salawat kepada Nabi, kita pasti bakal dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dengan Nabi cuman sampai sebatasan ujung kuku, tapi Nabi kenal dengan umat sampai yaumil qiyamah. Nabi akan ingat selalu dengan kita. Kalau kita ingat Nabi di hari kita ingat Nabi, entar sampai sono loh, portal hilang Nabi. Yang ingat apa? Sendal gue hilang. Betul. Itu tuh perempuan siapa itu? Cakep banget tuh ya. Hilang nabinya. Tapi tatkala Nabi yang dikatakan bahwa kita dikenal sebagaimana banyaknya salawat kita kepada Nabi, salah saya di mana Pak? Gak usah terlalu mentuhankan Nabi. Yang mentuhankan siapa Bapak? Saya tidak mentuhankan Nabi. Saya memperkenalkan Nabi kepada umat agar mereka mengenal siapa Allah. Kalau saya mentuhankan Nabi, bukan Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, itu saya mentuhankan Nabi. Dia bilang, ini Habib nggak benar nih. Gue dibilang nggak benar. Oh baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf, saya bilang. Terus satu lagi, Nabi kan manusia biasa. Buat apa sih terlalu memuliakan dan mengagungkan? Bapak, yang salah Bapak ngomong seperti ini. Mana ada buktinya kalau Nabi manusia biasa? Dia baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tok, cuman habis itu. Saya bilang, lu mau terusin nggak? Lu nggak terusin, gua tampol. Saya bilang, terusin Bapak, jangan cuma sampai situ. Itu ada pembodohan kepada umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ini jelas akan datang seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia, yang memiliki kasih sayang yang besar. Beban umat dipikul oleh nabinya.
Kita beban rumah tangga aja udah repot. Lu yang jomblo udah repot. Woi, banyak yang belum kawin banyak. Cepetan dah, orang udah mau kiamat lu. Yang jomblo nih, anak muda, kerja, tolol. Lu berhentiin gue minta air biar cepet dapat nikah, gue cekek lu. Saya kadang bingung Habib. Kadang ada orang minta air, Bib, doain dong Bib. Saya lagi sakit. Kan ada doanya Bib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa abdani. Ada doanya. Bib, doain dong Bib biar tetepin iman. Ada ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ada doanya. Nah kalau tahu minta doa biar apa nih? Biar cepat dapat jodoh. Lepas kan gue bingung doanya apa. Saya tanya, Kong, lu udah kerja belum? Belum Bib, masih nganggur. PA. Lu kerja, lu gajian, punya duit, jajarin di pinggang, perempuan mana juga mau. Betul nggak Neng? Neng, lu di mana Neng? Aku mencarimu. Neng, orang Tambun matre nggak? Enggak, lu gangguan jiwa berarti. Kalau ada perempuan nggak matre, gangguan jiwa. Karena cantik itu butuh modal. Tadi lu begini, sekarang begini. Mau dibelain susah amat lu. Apa ya tadi tuh? Bapak matre lu demen banget ngomongin madon lu. Itu bapak bilang lagi sama saya, Pak, Nabi itu mulia bukan karena rizki Pak. Allah yang lebih dulu memuliakan Nabi. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu udah jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Banyak ayat-ayat yang telah memuliakan, mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Jawabannya dia apa lagi? Kalau Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan, buat apa manusia lagi memuliakan? Kita nih sholawatkan itu berupa doa. Berarti selama ini Nabi Muhammad masih butuh doa, karena Nabi Muhammad tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Sialan nggak? Sialan nggak? Kira-kira kalau ketemu orang Tambun yang begini lu apain tuh? Nggak boleh begitu. Jangan dengan kekerasan. Jangan ya, setrum. Ini orang ngotot, udah salah kenceng. Dia pikir umurnya tua, kirain cerdas, nggak taunya lebih tolol. Saya bilang, Bapak, kita ini memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kalau Nabi nggak ada jaminan surga, Bapak nggak tahu dalilnya. Allah tidak akan membuka pintu surga dan neraka kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tidak akan Allah ciptakan kita seluruhnya kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Dia bilang mana dalilnya? Pak, Imam Bukhari radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan sabda Nabi SAW, di dalam surga itu terpampang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat membuka belah, Allah Muhammad. Jidat bidadari Muhammad. Setiap malaikat Muhammad. Semua yang ada di surga, semua tertulis nama Nabi Muhammad. Pilar-pilar dengan keistimewaannya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak, kalau Bapak bilang Nabi Muhammad tidak ada jaminan surga, ingat Pak, Bapak nggak bakal pernah cium wanginya surga. Emang surga punya situ? Dia bilang gitu, lah digedep. Lu bikin emosi gue bikin emosi lu kagak mau. Terus dia bilang lagi, contoh deh, apa sih yang kita harus memuliakan Nabi? Pak, saya mau tanya nih sama Bapak yang ada di sini nih. Pak, pernah dengar riwayat Nabi SAW saat terlahir ke dunia, 4 bidadari diturunkan ke surga menjadi bidan Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Pernah dengar apa enggak? Siti Aisyah, betul? Siti Maryam, betul? Siti Hawa, betul? Ini adalah semua yang diutus oleh Allah menjadi bidan saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibu waktu lahir di mana, Bu? Dukun beranak. Bidan.
Dokter, beda nggak Nabi sama kita? Ya beda. Itu Allah dengan caranya memuliakan. Saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan mata tercelak hidayah, dalam keadaan sujud, sudah terhitan, dengan seraya mengangkat kepala, mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ada di Tambun anak yang lahir begitu? Ada? Demi Allah, tuh kalau ada anak yang lahir di Tambun model begitu, yang nonton 2000. Persis Ponari. Betul nggak? Namanya anak ajaib. Saat dimana Nabi yang dikatakan seperti itu, ini adalah setiap peristiwa kelahiran Nabi wajib diyakini dengan gak bisa dengan akal. Bahasa Arab dengan fasih, binatang-binatang semua berbahasa Arab menyambut kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah tatkala ini loh budak Abu Lahab, saat dia menggendong Nabi, melihat purnama, memandang wajah Nabi, lalu memandang purnama, beliau mengatakan, wallahi tidak ada keindahan di bulan purnama malam ini kecuali keindahan terletak pada anak yang ada di dalam gendonganku ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Habib, salah, gua salah lagi aja. Kalau saya salah, saya minta maaf Bapak. Saya pengen tahu, Bib, Nabi kan manusia biasa, lagi buat apa sih Bib kita terlalu mengidola-idolakan? Saya bilang lagi, kalau Nabi manusia biasa, kita nggak akan sewah-wahnya begini. Yang berpengaruh manusia di dunia, Nabi Muhammad SAW. Nomor 1 berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad SAW. Saking nih, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Manusia biasa, oh baik, kalau Nabi manusia biasa, saya mau tanya. Kalau dibilang Nabi manusia biasa, saya nggak terima. Kalau kita disamain sama Nabi, saya nggak terima. Kalau kita lebih sama sama kebo. Lu tahu kebo? Kebo mandi nggak? Kita? Mandi. Kebo makan? Kita? Kebo tidur? Kita? Kebo kerja? Kita? Mana bedanya kita sama kebo? Kita disuruh oleh Allah untuk menjalankan salat 5 waktu. Betul nggak? Kebo salat nggak? Kalau ada suami nggak sholat berarti suami. Ada istri nggak sholat istri. Anak nggak sholat anak. Keluarga kebo. Pak RT nggak sholat RT. RW nggak sholat RW. Pak Lurah nggak sholat Lurah. Cabut KTP lu. Pak Camat nggak sholat Pak Camat. Menteri nggak sholat menteri, presiden nggak sholat presiden, ustadz nggak sholat ustadz, kiai nggak sholat kiai, Habib nggak sholat Habib. Lu giliran kebo Habib aja kenceng banget lu. Kita yang bedanya sama Nabi, kita nih beda juga dong. Kita sama kebo aja nggak mau disamain. Apalagi kita disamain sama Nabi, jauh baina sama wa sumur. Kalau baina sama wal ard nih, bumi masih keinjak, sumur lebih dalam lagi. Salatnya Nabi, tahu nggak yang bikin kita beda? Di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW jika seluruh hamba Allah dijadikan di satu lapang, salat dengan khusyuk 4 rakaat, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana kita mau disamain? Yang bikin beda lagi, satu riwayat Nabi kalau mau ngeludah ngedaham dulu. Pernah kan lu ngeludah ya? Saat Nabi ngedaham, tangan sahabat semua lari di hadapan Nabi. Yang tangannya datang pertama, ludahnya ditaruh di tangan Nabi. Selesai itu disapu, diusap dari ujung kepala ke ujung kaki. Nabi marah, murtad, kafir, neraka. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah lu mau samain lu sama Nabi masih? Saya bilang gitu sama tuh bapak. Yang kedua Pak, Nabi satu riwayat saat lagi tertidur 20 menit atau 30 menit sebelum duhur, Nabi istirahat. Arab ini panas.
terbuka jubahnya Nabi, tertetes keringat Nabi Muhammad SAW. Saudaranya Nabi ambil botol ditadangin. Begitu ditadangin setetes. Begitu selesai, Nabi bangun, ditanya, itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian. Keringat Nabi keringat telur. Apok bin Asem. Sama kita sama Nabi. Gak bakal sama. Ada yang lebih sadis lagi. Satu riwayat, saat Nabi setiap ingin tidur, Bu, oi, Ibu, I love you. Bu, kalau ngedidik anak, kalau saatnya disuruh tidur, suruh pipis dulu, ambil wudu. Jangan cuman, nak pipis, ambil wudu, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, tidur. Jangan begitu. Itu caranya Nabi. Nabi satu waktu pipis ditaruh di satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Biasanya Nabi buang pagi. Satu waktu Nabi ngajar dulu, pulangnya baru mau dibuang. Selesai ngajar, Nabi pulang, ngelihat bejananya nggak ada. Dicari. Wahai Aisyah, ngelihat bejana di bawah tempat tidur. Gak lihat ya Rasulullah. Oh coba, kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Oh iya ya Rasulullah, aku lihat. Ambil ke dapur. Begitu keluar dari dapur, dikeluarin bejananya. Ini ya Rasulullah, iya. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Ummu Yusuf kan neraka, sor. Enggak, Nabi enggak mengatakan hal tersebut. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat. Nggak pipis elu. Bu, Ibu cinta sama Bapak. Pernah minum pipis Bapak? Cintamu palsu. Malik bin Sinan, saat terjadi peperangan Uhud, umat Islam terpukul mundur. Saat terpukul mundur, Malik bin Sinan yang semua lainnya nunduk karena tidak melihat wajah Nabi dalam keadaan tega. Wajah yang berlumuran darah, pipi yang tertembus anak panah, gigi rahang belakang yang terputus, wajah terpenuh dengan darah. Malik bin Sinan bulak-balik. Sampai Rasulullah tanya, ya Malik, apa yang kau cari? Ya Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu dari darah yang ada di wajahmu. Lalu apa? Kenapa engkau bulak-balik, kata Nabi? Aku mencari apa yang ada di jasadku, semuanya kotor. Jubahku kotor, tanganku kotor, semuanya kotor. Yang bersih cuma satu, ya Rasulullah, lidah. Boleh nggak saya sapu dengan lidah? Kata Rasulullah, silakan. Dijilat wajah Nabi. Darahnya dikumpulkan di dalam mulut. Lalu Nabi mengatakan, ya Malik, mutjah. Disuruh buang. Malik bin Sinan mengatakan, wallahi la tamutjah ya Rasulullah. Bersumpah perintah Nabi dan dilanggar dengan sumpah dua yang namanya, yang kalau kita bilang ini adalah konsekuensinya besar, durhaka, neraka tempatnya. Semua sahabat mencekam. Semua sahabat takut Malik bin Sinan ahli neraka. Apa kata Nabi? Saat Nabi tertunduk, saat dia bangun kepalanya, wahai sahabatku, jika kalian ingin melihat seorang pemuda yang akan masuk ke dalam surga, ahli surga, maka pandanglah Malik bin Sinan. Ludah Nabi ditelan, enggak dibilang neraka. Ludah Nabi berkah. Sampai sahabat nanya, Malik, kenapa enggak dibuang? Nabi suruh buang, kenapa enggak dibuang? Darah yang telah berjumpa dengan Allah dan saat itu ada di dalam mulutku. Aku mau buang. No way. Mubadir katanya, ditelan. Jadi selamat Malik bin Sinan menjadi ahli surga. Ludahnya Nabi, darahnya Nabi, keringatnya Nabi, pipisnya Nabi, semua membawa kemanfaatan besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bedanya sama kita ya jauh. Apa jawaban tuh Bapak? Habib salah. Lah gue salah mulu ya. Oh maaf Pak kalau saya salah.
Berarti selama ini yang salah gurunya Habib. Guru gua salah. Saya bilang, Bapak bilang apa tadi? Guru saya salah. Oh iya, kalau Bapak nggak pernah salah Pak. Bapak benar banget. Bapak manusia paling benar. Saya bilang, yang salah orang tua Bapak. Kenapa ngelahirin orang ini kayak Bapak? Itu pintu Pak, Bapak keluar sebelum saya teriakin maling. Saya bilang, kok usir tuh Bapak akhirnya? Dia keluar dengan wajah yang kesal. Kenapa? Nggak bisa, mau ngelawan Nabi ya nggak bisa. Mau Nabi kita ini direndah-rendahin, jangan sampai memuliakan Nabi, jangan. Lah, lu siapa Nabi siapa? Betul nggak? Sekarang kita duduk di sini banyak manfaat nggak? Sekarang orang datang hadir acara maulid, ada silaturahminya ada. Apa kata Nabi? Orang yang menjalin silaturahmi yang pertama Allah panjangkan umurnya. Yang kedua Allah luaskan rezekinya. Yang ketiga Allah matikan dalam keadaan membawa iman. Alhamdulillah. Ini perayaan maulid, acara tahlil. Kalau ada tetangga yang meninggal, ngundang tahlil. Kalau lu nggak suka sama tahlil, kalau lu nggak demen sama tahlil, takziah. Datang takziah, duduk, diam. Lu nggak baca nggak apa-apa, diam aja, diam. Ada kue pepek, diam. Ada ongol-ongol, diam. Dapat berkat, ambil. Masukin semuanya ke berkat. Lu gak makan gak apa-apa. Lu keluar ketemu orang, lu sedekahin, pahala gak? Jangan sesuatunya semuanya salah. Kalau dengan niat baik semuanya jadi baik kok. Betul? Contoh, dunia ini lautan. Dunia ini lautan. Islam itu perahu. Islam itu, saya ulang sekali lagi ya, dunia ini Islam itu siapa aja boleh naik perahu, benar? Mau yang gendut, boleh? Yang botak, yang gondrong, yang kurus, yang banci, cemplungin. Betul? Gue lagi bingung kalau sama banci. Jujur demi Allah gue, kalau laki kan Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Nah kalau yang meninggal laki almarhum, kalau yang perempuan, kalau banci aluminium. Doanya bagaimana? Bu, laki-laki. Ha? Kalau banci kan Allahumma maghfir lahuha warhamhuha. Malaikat kan kayak dari laki perempuan nih. Ya, mudah-mudahan dulu laki yang benar jadi laki. Ya, yang gagah gitu, yang gagah. Jangan jadi tulang lunak. Gemulai banget manusia lu. Paham ya? Ibu, bapak, tolong perhatiin anak-anaknya. Handphonenya dibukain tuh. Ya, lihat dia berteman sama siapa. Dia nongkrong sama siapa. Ya, dia punya media sosial, ngobrolnya sama siapa. Kalau dia lagi nonton live-nya Habib Rifki, biarin aja. Pak, saya cuma mau ngasih tahu Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati. Bapak kalau ngelihat anak pulang sekolah diam di kamar, curiga. Wajib curiga. Bib, anak saya tuh pulang sekolah sampai besok pagi baru ketemu lagi. Dia lama-lama di kamar, Bib. Lu jangan bangga, lu jangan seneng. Ini handphone itu bisa ngejelajah dunia Bapak. Satu ini handphone bisa ngejelajah dunia, apa aja dia bisa buka. Saya punya tetangga loh Pak, belakang rumah saya, anak perempuan atu-atunya. Di sebelum Bapak nyesel nih Pak, punya anak perempuan satu-satunya, disekolahin sampai S2. Kenalan sama orang di Facebook, pacaran, nikah, waktunya gak lama. Hari ini nikah, pulang nikah, gak ke rumah orang tuanya nih perempuan, lari ke hotel. Orang tua husnudon, kenapa? Oh, honeymoon. Betul? Besok pagi dibawain sarapan sama orang tuanya, datang ke hotel, anaknya udah gak ada. Ditanya, sudah kemana? Ada surat. Maaf, saya langsung ke Surabaya. Nggak pamit sama orang tuanya. Pikiran orang tua, oh ya udah, mungkin suaminya ada kerjaan. Setahun, Ramadan nggak datang, Syawal nggak datang, tahun berikutnya nggak datang, tahun berikutnya nggak datang, 4 tahun nggak datang. Emak sakit, bapak sakit nggak datang, bapak sakratul maut nggak datang, nomor telepon nggak bisa dihubungin. Subhanallah, begitu bapaknya meninggal, bapak meninggal jam 12:30 siang, meninggal 12:30 siang, dimandiin 4:30.
Selesai setengah 5, jam 11 wajib dimakamkan. Karena ada satu penyakit yang sudah menggerogot ke diri. Harus dimakami jam 11. Ini anak datang setengah 12 malam. Mau ditutup, saya yang mandiin. Saya yang kafanin. Saat mau ditutup, istrinya bilang, "Bib, jangan dulu." Kenapa? Anak perempuannya lagi di jalan, Bib. Oh ya, Khet, ditungguin. Tunggulah ini anak datang. Begitu nyampe, ngelihat tangan ke belakang, nengok. "Ayo, mau cium kagak? Saya mau tutup." Ana bilang. Dia bilang apa? "Enggak ah, najis." Loh, kenapa? Ini kan bangke. Bapak dibilang najis, bapak dibilang bangke. Ternyata usut punya usut, alirannya beda sama kita. Alirannya beda sama kita. Kenapa? Kalau orang yang tidak satu aliran, seakidah sama dia, bersentuhan sama seperti tersentuh dengan anjing, najis mukhalawah. Na'udzubillahi min. Jadi Pak, Bapak paling banyak ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak bisa kerja enak, semuanya enak. Ibu ke majelis taklim enak, Bapak ibadah enak. Anak di rumah jauh dari Allah, amalan Bapak sama Ibu nggak akan ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tidak akan ditulis, tidak akan tertulis oleh Allah. Kenapa? Karena menyia-nyiakan anaknya. Tegur Pak, apalagi kalau ada anak mainnya lato-lato Pak. Ya Allah Pak, pusing gue, pusing. Gue di mana tempat Pak? Gue di mana tempat? Gue kemana aja? Sampai ke Bangka, sampai kemana aja ada tuh suara. Gue nginep di hotel 15, lantai 15, masih ada tuh suara. Gue bilang malaikat main nggak mungkin. Subhanallah. Mudah-mudahan pada putus talinya dah. Bapak main juga lo Pak. Lo main. Ini anak tidur Pak di malam. Bapak ambil lato-latonya tek-tekin tuh di depan pinggir. Alhamdulillah main handphone udah enggak, betul ya? Handphone makin berkurang, tapi darah tinggi naik. Nambah kita. Tengah hari bentet main taktok. Gue jadi cerita lato-lato gua. Mudah-mudahan semuanya kita panjang umur sehat hati. Ya Bapak ya, jadi cinta sama Nabi. Bu, cinta sama siapa Bu? Jangan sama saya Bu, saya udah yang punya. Bapak, lu dipanggil sama bini lu siapa Pak? Ayang lah, orang Tambun ayang, peang. Bapak nih, Ibu dipanggil apa Bu sama Bapak? Mak lu. Nya. Ih, nggak romantis banget lagi lu. Sorry Pak, saya dipanggil sama istri saya sayang Pak. Gimana dari sayang orang modelnya begini? Ini impor. Lo itu lihat main pesek. Lo bebong lagi. Tidur lo mangap. Mudah-mudahan Allah jauhin dari segala bentuk kemaksiatan di Tambun. Amin. Kita minta doa buat teman-teman Jawara, Allah kasih panjang umur, Allah kasih keistiqomahan. Amin. Buat teman-teman PP untuk selalu abadi terus menerus dalam keistiqomahan. Amin. Kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan buat teman-teman FPI semuanya, insya Allah semua ormas-ormas kita semua Allah kasih istiqamah, sehat afiat, menjadi pejuang-pejuang yang dapat meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua nih mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan kita kepada Rasul. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat mau. Dibacanya yang kencang. Masih ada suaranya nggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil wa